Kalau artinya kan setelah Nabi Isa kan ada yang dia izin suruh lagi. Iya, iya. Berarti kan artinya ada nabi lagi kan? Iya, iya. Nah, ini. Gak dari 10 orang itu yang berhasil itu bisa sholat di Ismail. Itu susahnya minta ampun itu dengan badan gede-gede tinggi, itu sampai kejepit itu. Nah, saya dapat sholat di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat semuanya dimanapun Anda berada. Alhamdulillah sekarang saya sedang berada di Pondok Pesantren An-Naba yang berada di Ciputat dekat Bintaro. Ya. Ini adalah pesantren atau salah satu pesantren yang membina saudara-saudara mualaf kita. Dan kalau teman-teman tahu atau yang belum tahu bahwa pesantren ini adalah pesantren yang memang sudah banyak menelurkan ya dai-dai dari kalangan mualaf. Masya Allah. Nah sekarang ini, alhamdulillah saya bersama salah satunya. Beliau adalah seorang mu'alaf yang alhamdulillah sudah menjadi seorang, jadi katakan pendakwah lah gitu, atau katakanlah penceramah atau ya pengajar di sini juga dan di tempat-tempat lain. Alhamdulillah sahabat wakaf, sekarang saya sudah bersama Ustadz Ismail atau yang nama sebelumnya adalah Samuel. Beliau adalah dulu waktu 2019 itu disyaratkan oleh Ustadz Naba langsung dan sekarang menjadi seorang dai juga, kemudian orang kepercayaan Ustadz Naba yang membina salah satu pembina di pesantren. Kita langsung sama saya. Assalamualaikum Ustadz Ismail. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ya, jadi gini Ustadz, saya tuh tertarik dengan sedikit cerita dari teman saya mengenai antum nih. Ya. Dan mungkin juga cerita perjalanan spiritual antum nanti. Saya sama teman-teman harapkan bisa menjadi pertama ladang dakwah. Ya, ladang dakwah, kemudian ladang pahala dan wasilah saudara-saudara kita yang belum memeluk Islam. Nah, jadi boleh nggak diceritain ke kami bagaimana secara utuh bagaimana perjalanan spiritual antum hingga menemukan Islam dan sekarang menjadi dakwah seperti ini, Masya Allah. Silakan, ya. Ustaz. Dibilang pendakwah ya belum sih ya, masih banyak belajar ya. Biasa terlalu rendah ya. Iya. Masih banyak belajar ilmu, masih butuh banyak ilmu, belum apa-apa ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa syukurillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa ashabi ajma'in amma ba'du. Cerita pertama ini sebenarnya kalau kita flashback sedikit ini dari sebelumnya, sebenarnya saya ini orang yang paling anti juga sebenarnya ya. Anti? Bukan anti, tapi nggak ada ketertarikan tuh masuk Islam. Nah, bahkan saya itu kadang-kadang dulu tuh kalau di tempat kerja itu, ini teman-teman itu mengajak, ini Islam yang paling benar nih ya. Cobalah belajar di agama Islam. Saya mau dikasih berapa miliar uang pun itu, apapun itu saya nggak mau, saya bilang. Semua agama itu benar kok, diajari, nggak ada yang mengajari untuk mencuri ataupun berbuat keburukan, saya bilang. Jadi berjalan waktu terus ini, ketika di tahun 2019 itu, ya saya mulai mendalami, ya banyak saya nonton ini, pertama itu nonton debat-debat dari video Ustadz Nababan. Itu iseng-iseng nonton video debat Ustadz Nababan terkait dengan kristologi antara Ustadz yang Ustadz dan pendeta yang mualaf. Itu termasuk salah satunya Ustadz ini. Nah, saya mulai tertarik di situ ya. Tertarik dengan ini debatnya Ustadz. Nah, saya mulai belajar buka kitab saya yang sebelumnya. Saya dalami itu. Saya usahakan baca dari awal halaman pertama sampai akhir. Saya di situ menemukan beberapa ada dua makna sumber di situ, referensi yang saya pertimbangkan. Nah,
Dan ada salah satu surat, saya ingat surat Maryam itu ayat berapa ya terkait dengan kelahiran Nabi Isa. Nah, saya siapkan itu. Setelah saya pelajari, saya kontak Ustaz Nababan pada saat itu. Saya kontak di 2019 di bulan berapa ya? Februari ya, kalau nggak salah ya, saya udah lupa. Saya kontak, saya WA, saya bilang Assalamualaikum Ustaz, saya Samuel nih, mau ketemu ada perlu mau konsultasi. Nah, dia nggak jawab salam kan? Iya boleh. Kapan? Langsung janjian itu. Kan biasanya susah nih beliau nih. Ternyata setelah saya di sini orang udah berkali-kali WA apa itu nggak direspon. Nah, susah ketemu. Saya langsung janjian ketemu. Datang janjian jam 2, nyampe sini saya udah nyampe jam setengah 3 di sini. Saya pakai Grab saat itu. Dari Cikupa ke sini. Saya tinggal di Cikupa. Nah, ketemu beliau, saya nungguin ini sampai jam 3. Ditunggu ya, saya lagi perjalanan dari rumah sakit. Ya, jenguk orang sakit. Saya tungguin. Nah, sampai di pesantren Anak Putri setengah 7. Saya diantar ke sana. Nah, di situ konsultasi. Nah, konsultasi lah ngobrol. Saya tanyakan ini maksudnya ayat ini apa Ustadz? Saya bilang. Ya kan. Saya udah catat itu ayat-ayat itu saya mau tanyain. Nah, ini kalau mau tanyain itu harus tahu dulu ini apa bahasa Arabnya. Nah, karena ini penafsiran di bahasa Indonesianya dan bahasa Arabnya berbeda nanti, ya kan? Ustaz kan. Nah, ngobrol-ngobrol hanya ngobrol saja. Hanya ke nanti 2 minggu kayak minggu depan ada ini ya kuliah umum. Nah, terkait dengan kristologi. Nah, datang ya katanya. Nah, saya datang itu ikutin itu kuliah umumnya Ustadz tuh di Pesantren Putri. Setelah kuliah umum itu seminggu kemudian ya kalau nggak salah ya, seminggu kemudian apa 2 minggu kemudian ya memutuskan untuk ini saya bersyahadat. Nah itu kan saya untuk bersyahadat. Ada karena di kitab saya di agama yang sebelumnya agama non Muslim itu eh, ada di kitab Taurat itu di waktu zamannya Nabi Musa itu ada di salah satu surat saya nggak perlu sebutkan. Dijanjikan sama Allah di antara saudara-saudaramu aku akan membangkitkan seorang nabi. Nah itu ya. Nah saya coba buka ini nggak apa-apa. Nah, dan ada di kitab yang terbaru. Nah ada 2 ini. Nah kesamaannya ini. Nah ini yang memicu saya kenapa tergerak hatinya itu memeluk Islam sebenarnya ya. Nah, maka pada masa itu berfirmanlah Tuhan kepadaku, kata Nabi Musa ya. Benarlah kata mereka itu bahwa aku akan menjadikan bagi mereka itu seorang nabi dari antara segala saudaranya yang seperti engkau dan aku akan memberikan segala firmanku dalam mulutnya dan ia pun akan mengatakan kepadanya segala yang kusuruh akan dia. Bahwa sesungguhnya barang siapa yang tidak mau mendengar akan firmanku yang akan dikatakan oleh nabi itu dalam namaku, niscaya aku akan menuntut kelak padanya. Nah, ya, ini Allah berfirman kepada Nabi Musa ini. Nah, ini di kitab Taurat. Nah, kalau kita lihat di kitab yang terbaru, nah ini di surat yang terbaru ini, nah ini ada berkaitan ini sama persis ini bahwa Nabi Isa berpesan ke murid-muridnya, 12 murid-muridnya dulu. Nabi Isa berpesan seperti ini, tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita, namun benar yang kukatakan ini kepadamu. Ada lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Nah, dia memesan ke murid-muridnya ini. Nah, mengutus dia kepadamu, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Dosa, kebenaran, dan penghakiman akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, kata Nabi Isa. Jadi pada saat itu orang-orang ini Bani Israel itu ini, jadi mereka itu kan menantang Nabi Isa dulu. Ya ini orang ini kayak orang kerasukan jin ini, setan ini, nah itu ya, mengaku ini nabi ini, nah itu ya.
Jadi mereka tidak anggap, makanya kan orang Yahudi Israel sekarang itu kan yang mereka ini kan Nabi Musa kan. Musa, betul. Nah, karena Nabi Musa dulu yang ini, yang memberitakan ini apa firman firman Tuhan dulu pada eranya Nabi Musa. Jadi di kitab Taurat dan kitab yang terbaru ini kan ini ada kesamaan ayat. Berarti Nabi Isa ini, nah ini ada lanjutan lagi nih ya. Ada 2 surat menjelaskan. Nah, clear. Ini yang jadi pertanyaan saya dalam hati saya. Nah, jadi kalau artinya kan setelah Nabi Isa kan ada yang dia izin suruh lagi. Iya, iya, iya. Berarti kan artinya ada nabi lagi kan? Iya, iya. Nah, ini. Berarti perjalanannya Nabi Isa ini untuk dia berdakwah sudah selesai dia karena dia udah berpulang. Pulang. Iya, udah kembali ke ini Allah ya istilahnya kan. Berarti ada yang diutus sesuai di kitab Taurat. Ya, Ini pesanan ini Allah berfirman ke Nabi Musa. Aku akan mengutus seorang nabi di antara saudaramu sama seperti engkau ini seperti itu. Allah berfirman ini. Sedangkan di perjanjian baru, nah, ya Nabi Isa juga berpesan. Nah, ya ada seorang penghibur, tapi di dalam lain katanya itu Roh Kudus, ini roh kebenaran. Tapi kalau seorang penghibur, bahasa seorang penghibur berarti kan dalam bentuk manusia seorang. Nah, ya walaupun koma itu roh kebenaran. Nah, kalau dalam akal logika saya, kalau roh kebenaran kan berarti malaikat Jibril yang lewat perantaraan ke Nabi Muhammad. Ya, ini kan ini Al-Quran itu. Ya. Nah, ini yang membuat tergerak hati saya ini. Ini berarti Nabi Isa ini sudah selesai ini berdakwanya di muka bumi ini. Nah, ketika dia berpesan ke murid-muridnya, aku akan pergi ke rumah Bapakku untuk menyediakan tempat untuk kalian. Kalau saya tidak pergi, orang yang aku utus itu dia tidak akan datang. Nah, kalau dia akan datang turun ke muka bumi ini, apa yang diucapkan itu berasal dari aku dan berasal dari Bapakku. Nah, ini yang memicu saya ini tergerak itu. Agama Islam. Ini dua ayat ini. Ya. Ini latar belakang dari situ tuh. Ya, latar belakang dari situ. Dan ada ayat lain juga itu sama kayak di surat ini Iqra, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ada juga di dalam itu jika kitab itu dibacakan kepada seorang Nabi, dia menjawab ini tidak bisa membaca. Sama pasti ini ada di dalam Taurat. Jadi ya sedikit dibantu kok saya. Karena selama ini kan keras juga saya tuh. Tidak mau ini waktu teman-teman tuh ini ini Islam yang ini Islam ini agama benar ya. Tapi ada suatu teman juga teman bukan kalau dia saya bantu. Nah, coba dipelajari lagi ini kitab ini ya. Coba dibaca-baca lagi. Ada enggak ketidakrelevanan atau ini ada enggak ayat yang kontradiksi? Tadi kalau dari Ustaz apa dia kan dia ada di beberapa surat di perjanjian baru dia satu surat tapi dua ayat yang berbeda dengan penglihatan ini dibuat dari Rasul Paulus ya. Nah, Paulus ini kalau ini artinya sama bahasanya. Ini ada perbedaan. Padahal sama-sama penglihatan dia itu ya saya lupa ayatnya. Nah, dijelaskan itu dasar dari sahabat juga kalau masalah dia Islam beliau. Nah, ini yang kontradiksi yang ketiga beliau itu salah satu yang paling ini katanya. Kenapa itu perlu dilihat itu. Nah, ada kalau namanya apa itu mujizat lewat Nabi Isa ke Rasul Paulus itu harusnya sama ini bahasanya kalimatnya. Nah, kayak ayat Al-Quran dengan ayat yang lain kan sama. Ya. Ini mulai menggerakkan saya bersahadat. Setelah saya bersahadat itu memutuskan bersahadat dan setelah bersahadat saya langsung ini mundur. Jadi mundur belajar fokus belajar di sini.
belajar terkait dengan fikih, namanya itu Quran ya. Iya. Belajar terkait dengan apalagi ya, banyak sekali dari guru-guru ini yang lulusan dari dokter dari Sudan, dari Mesir, asal yang ada di sini, yang guru-gurunya semua, dan itu dibayar mahal sama dia. Mereka ada juga di kampus-kampus ternama di Jakarta. Ya belajar dan sampai sekarang saya masih belajar. Ya karena ilmu itu kan kita bawa mati ya. Ya ilmu itu kita bawa mati. Yang kita bawa mati ya ilmu. Salah satunya. Ya. Makanya sampai saat ini saya masih belajar karena belum sepenuhnya itu memahami juga. Ya sama kita yang mahal gitu. Ya. Itulah sampai sekarang saya berada di sini, ya. Tapi alhamdulillah ini semangatnya Ustaz Nabal ini sekali dari sini. Sebagai orang tua juga. Ini perjuangannya sangat ini. Luar biasa ya, luar biasa kamu ya. Dia walaupun karena sakit, ya. Dan di sini itu semua biaya itu makan lagi disediakan ini apa? Ya tidurnya ada kasur, ya musola tempat kelasnya ber-AC, ya. Disediakan kendaraan dan bagian sekolah kuliah. Nah kalau mau benar-benar sekolah di sini itu ini yang nggak nakal itu kalau mau sekolah ke luar negeri ambil semua ya, itu gratis semua ya dari belajar. Jadi syaratnya harus disiplin. Iya belajar yang benar. Benar ya. Ya makanya beberapa kan alimnya kan ya dari Sudan ya, dari mana Irak apa Iran ya, yang baru lulus hari ini yang baru pulang lalu selesai S1 itu gratis semua. Nah kalau sekolahnya benar sini itu mau sampai S3 itu enak sebenarnya sini apapun itu enak, cuma kalau santrinya benar dan pelajaran benar cuma karena saya ini udah kapalan ya inilah kalau wajib lah belajar udah jadi nggak ada niat untuk mau ngikut keluar lah gitu ya, belajar bahasa Arab ini harus belajar juga bahasa Arab sih dulu ya, tapi ya sangat susah sekali ya belajar bahasa Arab. Ada juga dulu instruksi dia sama almarhum Ustaz Ican yang jadi bahasa Arab ya, biasa saja sehari-hari itu karena udah nggak pakai lagi ya lupa lagi ya. Biasa sekarang alhamdulillah ya saya masih di Abang. Jadi salah satunya pondok pesantren mualaf yang terbesar di Indonesia kan ini, Anaba, yang khusus membina para mualaf. Dan hanya kalau ada yang lain kan mualaf ya ada bukan umum aja ya masih dalam rumah apa. Yang paling terbesar di sini di daerah timur aja dia 3 cabangnya, 3. Belum lagi ya bukan lagi di Bogor kan Jadi alhamdulillah ya selama saya ini banyak barokahnya, banyak ilmu yang saya dapat, banyak nasihat-nasihat dari guru ya walaupun ini saya orangnya kan masa lalu dulu namanya bekerja dulu pada sekali di pabrik kan masa lalu ada buruknya juga, banyak juga maksiatnya ya walaupun sekarang udah Islam juga kadang-kadang lupa diri juga ya namanya manusia kan. Nah dia aja kalau nggak ada malaikat Jibril yang mengingatkan dia ini bisa juga ini yang berbuat kesalahan. Ini nggak boleh seperti itu. Jibril kan langsung ingatkan apalagi. Makanya kalau setiap saya kegiatan di luar itu bukan berdakwah ya, kegiatan lain. Setiap closing saya itu selalu saya ini akhiri dengan bahasan kalau ada kekurangan dan kelemahan itu ya dimaafkan. Karena kesempurnaan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, kekurangan kelemahan itu milik kita, penciptaannya. Selalu saya tutup itu ya. Itu kata-kata seperti itu. Nah, berarti kan gini, kalau bisa dikatakan waktu itu kan tadi aku bilang sempat dokter aku itu tidak membenci atau tidak suka dengan Islam gitu kan. Membenci ya sih, tapi saya nggak mau masuk Islam karena saya dulu waktu kos itu berlima dalam satu kos itu 3 ruangan itu berlima itu ya mereka Islam semua.
Ya, saya kalau ini ke tempat ibadah ya ke tempat ibadah. Nah, ini saatnya hari saya beribadah, saya berangkat ibadah. Ya, mereka sholat apa? Karena kalau mereka puasa itu kadang saya ikut bareng ini buka puasa atau sahur. Jadi berlima satu kos dulu. Oh, berarti kan gini apa namanya? Eh, memang dalam hati tidak ingin masuk Islam kan. Memang kan nggak pernah terpikir kalau Ustadz ini bakal masuk Islam gitu kan. Iya. Gitu kan. Nah, sehingga Nggak terpikirkan sama sekali, nggak terbayangkan. nah itu gimana saja? Kok saya masuk Islam gitu? Padahal dulu saya sangat nggak mau sekali kenal dengan Islam gitu ya. Kalau karena sih karena emang orang gua dulu di kampung itu kan kadang-kadang kan ada juga orang Islam itu mah ya udah tahu sih ya, tentang Islam itu kan bagaimana kita bahkan di kampung Kululu itu daerah timur itu di desa Kululu itu sebelum Manggaran desa itu ada satu orang Islam itu keturunan Arab juga salah satu-satunya orang Islam itu di desa situ karena dia dapat istri orang situ dan itu pun di bawah kaki gunung tinggal rumahnya Jauh ya. ya jadi anak-anaknya tinggal di kota ya itu satu-satunya orang Islam yang tinggal di desa itu kalau dia Jumatan dia sama anaknya pakai mobil atau dia jalan kaki dengan berapa kilo 5 kilometer ke jalan raya untuk naik angkot Jauh. dia jalan kaki tuh Iya, dan iya. dia udah meninggal katanya kan tahun lalu ke orang tua dia udah meninggal itu orang Arab dia dapat istri orang situ satunya orang Islam dulu Satunya orang Islam. Nanti di kampung Ustadz itu ya pedalaman udah lama ya. iya kalau di kotanya ya pendatang kan banyak Islam juga 50-50 kali ya. ya dulu kan pendatang banyak kan kalau di kotanya banyak Islam pendatang Islamnya ya. ya tapi kalau di bumi ya nggak ada Nggak ada ya. pendatang Malah belakang aja ya. nah kecuali kalau di kecamatan yang pesisir ya bagian Islam pesisir pantai Itu pantai itu ya. Tapi kalau orang di seluruh itu penyebaran Islam itu kan pesisir itu ya Islam pantai itu ya menjalankan Islam bersama itu Nah, berarti waktu itu sampai sekarang orang itu masih Islam. masih ya baru saya jadi ini Islam Itu gimana kalau itu? nah kalau Memutuskan untuk masuk Islam. nggak ada masalah sih orang tua sih nggak ada masalah tahun 2019 itu saya jadi ibu ke sini Ke sini. ya ke sini tadi saya ini ngontrak di luar karena nggak ada tempat di luar malam ini dekat kolong sini nah saya ngajak panggil ke kolong sini ini tempat saya jaga anak-anak itu ya ada kalau orang tua nah, ini perempuan dan laki nggak ada masalah Alhamdulillah ya. kalau nggak ada pertentangan sih alhamdulillah lancar nggak kayak yang ini teman-teman satu yang lain dulu banyak perjuangan banyak ditantang keluarga nah, tapi saya nggak ada alhamdulillah lancar nah jadi belajar ya, terus selama COVID itu kalau nggak salah 2 tahun ini saya ini punya hajat tuh nah pengen ini umroh jadi saya jalankan ini ya sebenarnya sebenarnya nggak bisa dibuka sih tapi salah satu motivasi buat ini mungkin untuk bisa ya atau teman-teman saya berhajat saya mau umroh jadi saya melakukan puasa Daud puasa sudah 9 ya selama 2 tahun itu nah akhirnya di tahun ketiga di tahun 2022 bulan September dapat kabar nih Ustadz ini apa WA Mail kamu punya paspor nggak? Ada Ustadz bisa gampang saya urus tanggal sekian ini ya umroh ya punya nah senang saya wah doa saya dijawab ini kan itu salah satu ini permintaan saya doa saya selama ini kan selama 2 tahun ini saya ini berhajat sama orang wah doa saya ini terkabul ini zaman dulu aja Nabi Musa dulu ini di zaman doanya kalau nggak salah kan 40 tahun ya nah 40 tahun baru dijawab doanya saya 2 tahun ini luar biasa kan ya ini luar biasa ini salah satu yang saya rasakan loh ini apa rahmat Allah ini itu luar biasa nah ini berinding saya bicara ini itu gimana perasaan itu? Wah senang saya nah, ada salah satu nama Allah donatur mengumurkan dikasih uang jatuh berangkat nah saya hanya untuk ya ngurus ini apa vaksin ini apa namanya diabetes ya nah itu dia yang bayar hanya paspor aja yang saya bayar saya urus paspor jadi udah jalan bulan September itu tahun 2022
saya berangkat. Dan alhamdulillah itu diberikan kelancaran di sana itu, di, diberikan kemudahan di rombongan kita ya. Paling tadi itu waktu antri masuk ke ini Raudo itu belakangan. Nah, tapi pada saat masuk Raudo kita duluan, rombongan kita itu. Jadi dapat tempat yang dekat dengan makam Nabi, dengan mimbar Nabi. Sini, makam Nabi sini. Dan saya sholat berapa itu? 2 rakaat, saya bangun lagi, sholat lagi. Nah, sebanyakin disujud kan katanya banyakin doa. Betul. Nah, kalau berdiri kadang-kadang kita diusir. Jadi pada saat kita sujud banyak meminta. Iya, betul. Nah, saya dapat 4 rakaat di situ tuh. Kita Raudo. Nah, dari rombongan saya 40 lebih itu hanya sekitar nggak ada 10 orang itu yang berhasil itu bisa sholat di Ismail. Itu susahnya minta ampun itu dengan badan gede-gede tinggi, sampai kejepit itu. Nah, saya dapat sholat di situ. Nah, yang nyentuh Hajar Aswad itu hanya sekitar 11 orang. Nah, sama saya, yang lain nggak bisa, karena yang nggak bisa berdesakan. Saya megang. Ya, jadi saya nggak cium. Kenapa saya nggak cium? Ya, apalagi masa COVID kan orang udah berkeringatan apa, bibir di tempel-tempel situ, makanya saya nggak cium. Ya udah sampai kan. Karena susah kan bisa akses kayak gitu. Itu sampai ada yang ini ya, karena saking kecilnya bisa kayak jeli, licin, ini dongol ke atas orangnya. Iya. Iya, lompat ke atas orang gitu loh. Saking ininya, saking jepitnya. Sampai ininya ini apa kain filmnya ada yang sudah. Iya, karena berebutan tuh. Dan saya alhamdulillah sholat di Ismail dapat. Nah, kalau sholat situ kan sama, ini kita sholat di dalam Ka'bah. Pesan dari ini yang bawahnya yang dolan apa ya kemarin. Ya jangan lupa sholat di Ismail ya. Ismail ya. Dan kita banyak sholat di ini apa di Taman Raudo. Ya. Alhamdulillah ya dan dari sana itu alhamdulillah setelah saya dari pulang umroh itu ya banyaklah ini rezeki yang Allah berikan ya agenda di luar tapi bukan agenda saya dakwah ada agenda luar kegiatan lain ya ada rezeki ya itu yang harus kita syukuri itu jadi saya rasakan itu nikmat Allah itu luar biasa. Nah ini yang saya rasakan dalam Islam ini. Nah doa ini saya buktikan sendiri. Doa saya selama saya 2 tahun itu dijabah. Ini yang saya rasakan. Nikmat Allah ini luar biasa. Nabi aja itu kadang-kadang itu zaman-zaman dulu itu kan puluhan tahun itu dijabah doanya. Ya. Nah kalau boleh dibandingkan itu kan antum masuk Islam 2019. Ya, terus umroh 2022 ya. Berarti kan ada sekitar 3 tahun ya. 3 tahun itu antum masuk Islam terus Allah sudah percaya ke antum untuk bisa diundang tuh balik kedua. Ya. Jujur aja kalau sekarang banyak umat Muslim yang belum bisa diundang ke sana walaupun yang lebih banyak, gitu kan? Ya kan? Nah, antum udah punya apa namanya privilege spesial dan dalam tanda kutip gratis pula, gitu kan? Nah, pertanyaan saya adalah tadi aku bilang bahwa Allah ini sangat baik soal tadi. Nah, kalau misalkan dibandingkan dengan muslim, apakah bisa pernah berdoa? Misalkan kita kan punya permohonan lah pasti karena dalam diri. Apakah secepat ini dijawabnya atau memang setiap doanya itu memang tidak pernah dikabulkan? Ya kalau saya bandingkan sebelumnya ya sebelum saya sadar itu memang 2 tahun belakangan itu sebelum sadar itu ajaran saya ini beribadah juga. Ya bukan karena alasan jauh ya, tapi ya nggak tahu ya udah jalan ibadah. Ya kalau kita dulu kan hanya sekali dalam sendiri ibadah udah selesai, nggak ada belajar kayak di Islam kan. Kalau belajar Islam kan harus belajar, belajar semua, apalagi ini Al-Quran, Al-Quran, belajar hadis, belajar fikih dan lain-lain, Al-Quran, ya asal usulnya Al-Quran itu dari mana kan, ya, semua dipelajari. Ya. Kalau kita ini di tempat yang dulu itu kan ya udah kita datang beribadah udah dengan khotbah yang di depan mimbar ini udah selesai ya ini berarti muat ya melakukan pengulangan saat itu berarti hanya cuma sekedar kayak menghiburkan keluarga itu gitu ya udah beribadah ya udah berarti antum menemukan yang dikatakan menemukan apa ya keberadaan Tuhan itu di Islam tadi gitu. Ya,
Ya saya temukan kenyamanan dan sarankan. Oh, ya diberikan kemudahan, lancar kan. Ya diberikan kelancaran, tidak ada masalah di sana. Semuanya lancar, diberikan kemudahan tadi. Dan KTP itu masih KTP yang ini, Yang lama. Iya. Sekarang mereka itu loh. Ya diganti bro, kan nggak usah bro ya masih ini, tapi yang lama. Ya. Tapi nggak ditanyakan juga ya. Kan ada sertifikat ini ya. Tapi nggak ditanya. Tapi tetap saya bawa sertifikatnya, tapi nggak dilampirkan di paspor. Ya, Ya, kalau ditanya apa ini orang ini? Ya, kalau ini, wah itu. Ya sampai sekarang ya benar-benar keluarga saya saya temukan kenyamanan. Ya walaupun ada beberapa problem itu terus ini kita ya namanya itu kan diuji ada Allah. Harus kita ikuti ya kan. Kita itu diuji imannya, orang itu semakin tinggi imannya akan semakin tinggi diuji. Nah sejauh mana ini komitmennya ini ya, yang bertawakal sama saya ini sejauh mana ini ya, yang ini apa komitmen dia beribadah sama saya. Ini kan Allah kita diuji sejauh mana iman kita ini. Ya, justru kalau nggak diuji kita malah harus bingung. Ya, makanya kadang-kadang orang itu dapat ujian menyalahkan Allah. Kadang-kadang ada yang menyalahkan Allah itu sekarang saya nggak suka. Saya paling nggak suka. Paling nggak suka menyalahkan Allah. Dan saya paling nggak suka juga kalau ada orang-orang itu yang sudah mualaf yang menjelekkan ini agamanya sebelumnya, apalagi sampai begini, ya saya paling nggak suka. Ya walaupun kita sudah ini muslim, orang muslim, kita kan mengajarkan jangan menghina sesembahan orang lain. Kalau kamu hina maka akan hinakan kamu lebih dari itu. Nah makanya kalau banyak para di teman-teman itu yang sudah malam udah jadi ustaz makanya ya kadang-kadang itu banyak ini beliau saya itu sama kapan tidak pernah mengajarkan itu, tidak pernah mengajarkan itu menjelekkan ini agama sebelumnya, nggak mau dia ya mengajarkan nggak boleh Karena di Al-Quran udah ada cerita. tapi kan masih ada sampai sekarang itu, bahkan kadang-kadang kan masih ada mahfum aja, masih ada ustaz yang bahkan udah ulama. Nah ini ya. Nah ini yang jadi pertanyaan ini ya. Kalau aku saya malah nggak respect. Iya. Ya gimana saya mau belajar ini ilmunya, berburu ke dia, mau belajar agama Islam sendiri aja ini. Menjelek-jelek salah satu ini surat itu udah ini jelas itu dalam surat apa saya lupa itu. Iya. Jangan menghina sesembahan sama olok-olok. Itu jelas. Nah, kalau ketika walaupun ada orang bertanya atau bodoh ceramah itu jangan lah. Nah, jadi kan implementasinya berapanya. Ya. Kita doakan mereka bisa memahami ayat itu ya. Karena kan kalau misalkan Allah sudah mengatakan tidak boleh, berarti haram kalau kita lakukan. Iya. Tapi sampai saat ini kan masih ada aja. Iya, itu kan. Semoga kita doakan orang seperti ini bisa paham ya. Nah, sekarang kegiatannya apa ya? Kegiatan yang paling sekarang ini kan di sini apa guru kita ini Ustaz Ababan dia fokus ke pesantren yang di Bogor ya. Ada juga karena baru 2 tahun jalan pesantren sana itu baru ini Bogor. Jadi ini lagi vakum dulu. Apalagi ini beliau untuk yang mualaf sekarang ini kan mengalami kesulitan juga beliau dari sisi donatur ya, dari segi donatur bahkan ini apa yayasan ini kan pelakuan apa ini kan belum dibenarin kan nggak ada dana ya, karena beberapa donatur juga semenjak dari masa COVID itu beliau tidak menerima santri lagi yang mau bersyahadat itu banyak, yang mau mondok sih banyak mualaf khususnya ya kan Ustaz ini. Tapi kalau putri ini masih banyak. Jadi di Bogor sama yang di pesantren putrinya masih banyak. Tapi kalau putranya itu di terus Ustaz. Kadang-kadang kalau putra itu kan kadang-kadang ya susah juga sih, emang bagus nih susah ya. Ya, itu tantangannya ya. Ya tantangannya justru itu harusnya. Nah kalau bagi saya kalau udah Islam ya udah jangan setengah-setengah. Cover ya. Iya.
Ya, walaupun ada masa jenuhnya, nah bagaimana kita itu kalau, apalagi kalau tantangannya, kalau ibadah subuh itu kan ini susah sekali. Nah, setan itu kan mengikat ini kita rantai ini ya, agar tidak bisa bangun. Nah, bagaimana ketika kita bangun aja, udah bangun, ya ini setannya merantai kita kan udah terlepas rantainya. Nah, udah berwudhu, dan setannya pasti kalah itu. Ya, mau sholat dan dia ibadah. Makanya kalau malam mau tidur biarkan dia sholat bangun. Jadi alhamdulillah saya itu walaupun ini kadang-kadang nggak dapat sholat malamnya, tapi ya kalau bisa jangan telat. Sholatnya sholat apapun itu, jangan telat. Wajib ya. Jangan telat. Karena yang nanti yang diminta pertanggungjawabnya salah satunya di ini akhirat nanti itu ya, sholat. Awal Islam itu kan sholat. Iya, sholatmu. Siapa nabimu? Nah, itu ya. Di alam kubur, alam bakar juga siapa nabimu? Saya tuh senang sama mualaf-mualaf itu yang kayak gini-gini di profesor ya. Memang beliau ini orang biasa mualaf itu nggak kayak kita ya. Kita kan dari kecil Islam. Tapi semangatnya beda. Kalau kata Ustaz Tababan itu yang saya ingat itu, kalau mualaf itu kan Islam itu kan ajakan. Kalau kita dari kecil Islam turunan. Jadi kalau Islam turunan tuh kita ngikatnya rem terus kan. Mau ke masjid kita rem, kita rem. Nah kalau mualaf kan pasti kan ngegas terus kan, nanjak gitu. Itu yang saya ingat dari Ustaz Tababan. Makanya saya di Islam itu kok justru Islam ini yang menerapkan, diimplementasikan dengan agama saya yang sebelumnya. Nah, kita Taurat kan apa yang diceritakan di Al-Quran ada juga semuanya kita Taurat masalahnya. Cerita Nabi Musa, Nabi Nuh. Berarti relate ya? Iya, sama persis. Ya masalah sunat kan waktu Nabi Musa itu dipesankan itu sampai anak cucumu, keturunanmu turun temurun itu harus potong ininya. Nah ya disunat. Makanya ini Musa dulu kan disunat berapa? Udah tua kan? Nah anaknya siapa yang anak pertama itu berapa tahun baru di sunat? Nabi Isa itu kan disunat. Nah kenapa ini? Maksudnya kan gitu kan? Nah itu babi haram. Nah di kita baru jelas itu babi haram gitu kan? Itu kan jelas ada. Di Taurat ada. Iya. Karena bisa datang itu kan saya menggenapi hukum Taurat, bukan untuk mengurangi. 1 Yohanes saya tidak mengurangi. Saya datang untuk menggenapi. Kan? Berarti memang bisa dikatakan gini Ustaz ya, teman-teman atau saudara-saudara non-muslim itu harus mempelajari Bible dengan benar. Iya, makanya kalau ini ada orang sekolah ini, ada yang berapa tahun lalu juga ini, ya banyak sini, ada yang pendeta bahkan ini sini, iya mualaf sini, sadar. Jadi ada beberapa malah ini yang udah ini misionaris yang masuk dilakukan, apalagi kalau saya kan yang bukan ini sekolah tinggi, nggak tahu tentang ini ilmu ini kristolog nggak tahu. Nah ini aja udah ini S1 bisa bisa masuk Islam, ya bisa imannya goyah dari imannya sebelumnya masuk Islam kan gitu kan. Nah apalagi saya kan nggak punya ilmu sama sekali, ya hanya mempelajari sendiri ini kitab saya sebelumnya. Ini sekolah ya? Iya sekolah kan, berarti kan mereka tidak menemukan ini kenyamanan dalam agama sebelumnya, berarti ada ketidaksesuaian. Nah, ada kontradiksi gitu ya. Nah, ya. Betul. Ada kontradiksi. Nah, ini itu ya yang halal itu yang saya baca di Al-Qur'an ini. Ada semua di ini kitab sebelumnya ini. Sejarah ini yang diciptakan dalam Al-Quran ada di ini. Iya. Maksudnya yang sejarah Nabi. Iya, Nabi Ibrahim. Iya. Sebenarnya memang harus saudara kita yang mau itu harus belajar apa itu kan? Mendalami ya. Dia bisa ketemu kebenaran itu tadi. Makanya Ustaz Nawawi bilang itu kalau mau dakwah ke ini teman-teman muslim jangan pakai ini Al-Quran. Nah, benar. Nah, jangan pakai Al-Quran, pakainya ya kita mereka ya. Jadi memang ya, kalau pakai kitab Quran kan mereka nggak percaya sama Quran, gitu kan? Percaya kan sama kitab mereka. Iya, saya beberapa kali ini saya iseng itu untuk salah satu kitab ini agama muslim juga. Nah, tapi bukan agama saya sebelumnya. Saya baca ininya, terjemahannya. Ini hampir sama loh, sama juga ini saya bilang. Oh gitu. Iya.
terkait dengan penciptaan alam dan bumi, kepercayaan mereka Tuhan juga. Cuma ya ini yang apa mereka itu ya dianggap mereka ini yang sebagai pajak itulah nabi mereka. Nah, yang disembah itu nabinya. Tapi sama tujuannya. Wah, luar biasa ini ya. Berarti korek banget ya artinya tuh. Saya iseng beberapa hari yang lalu aplikasinya. Nah, saya pengen tahu aja. Wah, ini ada kesamaan juga ini ya dengan kitab sebelumnya, agama sebelumnya, Al-Quran dan ini. Nah, ada beberapa kok ada kesamaan juga. Berarti ini apa ya bisa dikatakan tuh? Makanya kan ada beberapa juga dari agama yang satu ini ya. Ada yang masuk Islam kan ada salah satu ustaz yang ini juga tuh. Ustaz siapa tuh? Yang agama Dewa apa ya ini Dewa apa? Dewa Kutu. Nah, itu salah satunya itu kan. Nah, makanya dia masuk Islam itu kan dia menemukan itu. Itu dalam kitab. Iya, makanya saya baca itu. Nah, sama. Nah, ya itu Ustaz itu makanya dia ini masuk Islam. Nah, pantasnya dia masuk Islam. Berarti memang semua orang non muslim itu harus pelajari kitabnya masing-masing. Iya, benar mendalami. Iya, makanya ada kekeliruan karena ya memang ada kekeliruan saya lihat di dalam ini saya sebelumnya. Berarti kalau gini ya memang agama samawi itu ya di dalam Al-Qur'an ya itu agama samawi ya udah termasuk ini agama sekuler agama samawi nggak salah cuma ya ada kontradiksi di situ ya mungkin ya kan Allah berfirman jangan siapapun yang merubah iota pun itu akan diminta pertanggungjawab ini kata Allah yang di kita kan sebelumnya agama saya sebelumnya ya begitu dipesankan juga seperti itu ke Nabi Musa. Masya Allah. Ini berarti Ustaz Ismail ini sudah membandingkan 3 kitab ya Al-Quran, satu lagi dan satu lagi, dan semuanya itu sama menuju kepada Tuhan yang satu itu ya. Iya. Ya Tuhan yang satu, pencipta, bagaimana dia menciptakan langit dan alam ini. Nah, ini ada ini matahari, bintang-bintang, nah binatang-binatang. Nah, ini saudara kita manusia harus dengar nih. Iya. Nah, saya ini jadi baru beberapa hari yang lalu saya coba baca-baca. Saya pantasnya saya berpikir pantasnya salah satu ustaz ini yang masuk Islam ini ya. Nah, kan dia menerangi ini nih. Nah, dia menemukan di situ. Jadi dia kalau saya ini istilahnya bukan ini ya mendapatkan hidayah, tapi saya menjemput hidayah. Iya. Kalau saya menjemput hidayah. Yang penting dapat hidayah. Iya. Jangan nggak dijemput, dan jangan juga nggak dijemput. Yang penting kita dapat hidayah. Karena kan ada juga orang yang sudah didatangi hidayah, tapi dia belum mau. Kan ada juga kayak gitu kan. Nah, berarti Ustaz sekarang masih kemudian di pondok aja. Ya, masih kegiatan di pondok kan memang di sini kan ada ini masih ini yang diberikan amanah sama Ustaz untuk ya untuk di pondok sini. Karena ya ada santri lain kan. Makanya sini ya mandiri belajarnya. Ya, mandiri belajarnya. Ya, tapi agak ini juga. Pengennya sih ada proses pelajaran terus supaya guru kita yang udah dokter apa gitu ya. Kalau dulu kan masih sebelum COVID itu kan ada ini share dari setiap kampus ternama dari luar ya kuliah umum ya kuliah umum kita dapat banyak ilmu ilmu sekali. Insyaallah ini mudah-mudahan dalam waktu dekat saya bisa ketemu lagi sama beliau. Ya terakhir ketemu di Masjid Sunda Kelapa. Ya luar biasa dia. Ya ini jasa beliau ini ya luar biasa. Jadi nggak bisa kita ini ya. Ya mungkin saya tidak bisa balas dengan apapun aja ya hanya bisa mendoakan beliau itu diberikan umur panjang. Nah diberikan umur panjang. Jadi diberikan kesehatan sama Allah Subhanahu Wa Taala ya. Itu doa saya. Makanya kalau santri-santri sini itu kalau masih ada mereka dapat ini jajan setiap bulan karena uang jajan. Ini dapat juga uang jajan. Kalau anak sekolah itu dapat ini uang jajan bulanan sampai sekarang pun. Nah ini kalian dapat jatah ini doakan enggak ini apa guru kita ini orang tua kita ini selalu nih jangan terima itu tapi tidak mendoakan para ini guru kita orang tua kita termasuk donatur ini. Nah, selalu saya bilang, ya agar diberikan kesehatan, ya umur panjang, ya jadi beliau masih kuat berdakwah, melakukan ini dakwah
terkait dengan Islam. Ya, mudah-mudahan Ustaz Tababan, Ustaz Ismail, dan Ustaz-Ustaz yang ada di Anaba itu semua diberikan istiqomah, kesehatan, kemudian keberkahan dan sebagainya. Karena Ustaz Tababan dan Ustaz Ismail dan semua yang ada di Anaba ini adalah salah satu orang-orang yang dibutuhkan oleh Islam, ya kan? Dan banyak umat muslim yang ada di Indonesia. Karena di sini yang memang benar-benar ingin membina mualaf atau orang yang pengen betul-betul kenal Islam, gitu. Jangan sampai, ya kan? Jangan sampai Anaba ini, pesantren Anaba ini berhenti. Jangan sampai. Karena apa? Karena kalau udah ada hidayah masuk ke orang-orang, berarti kan harus ada yang nyambut. Nah, yang nyambut itu di Anaba nih salah satunya. Ya. Dan Anaba ini udah lumayan cukup terkenal ya di Indonesia terkait dengan pendidikan. Baik Ustaz Ismail, mudah-mudahan obrolan kita ini bisa menjadi wasilah hidayah agar semua orang yang nonton, bagi yang muslim bisa tercerahkan hatinya, bisa ya jangan masuk Islam nggak apa-apa, tapi belajar Islam dulu aja deh, gitu kan? Ya belajar Islam seperti apa, seperti yang sudah dialami sama Ustaz Ismail ini. Ya, semoga setelah ini ada yang menonton video saya, Nah, ada yang amin. ada yang mendapat hidayah, amin. Ya, datang ke anak gue bersahadat. Nah, ini perlu saya kasih tahu, kalau sahabat wakaf yang punya saudara atau dirinya sendiri ingin bersahadat bisa ke sini langsung di Ciputat ya Ustaz ya. Di Kecamatan Ciputat, tepatnya dekat Bintaro, Sawah Baru. Pokoknya nanti cari aja di Google Map ya. Jadi ada ya. luar biasa sih, itu pasti yang setiap bulan itu ada yang datang sini mau bersahadat. Ada aja itu nggak bisa orang yang datang bersahadat. Artinya kan ini kan memang Anaba ini insya Allah terpercaya lah untuk pembinaan mualaf. Tapi nggak langsung disadatkan sama Ustaz, ditanyakan dulu. Iya dong. Nah, Dites dulu dong. ya, Benar maksudnya nggak apa? Nah, benar-benar masuk Islam atau akan ada hal lain. Nah, gitu ya. Harus ada SOP-nya. Iya, itu jadi nggak sembarangan. Itu kalau sadat, Ustaz nggak langsung mensadatkan. Iya, dites dulu di uji itu. Oh enggak, gitu kan. Baik. Guys, terima kasih. Jazakallahu khair. Mudah-mudahan ini semua bisa bermanfaat buat kita semua dan semakin berkah apa yang dilakukan oleh Ustaz Ismail dan Ustaz Ismail. Terima kasih Ustaz Ismail. Sama-sama ya. Insyaallah. Baik, sahabat Bapak, alhamdulillah tadi Ustaz Ismail sudah menceritakan perjalanan spiritualnya dan Masya Allah luar biasa beliau itu perjuangan menemukan Islamnya tidak seperti kita yang memang dari muslim dari kecil ya. Dan ini patut dicontoh ya, mudah-mudahan konten ini bisa bermanfaat dan bisa terus menginspirasi. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share jika konten ini memang benar bisa mendatangkan manfaat bagi semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1.